Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah satu seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sebuah sumur, tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari Fathers, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Kalau mendengar Injil bacaan hari ini, saya teringat akan salah satu gelar Yesus, yaitu Liberator, yaitu Sang Pembebas. Ini salah satu gelar yang ditempelkan oleh orang kepada Yesus guru kita. Karena apa? Karena ia hadir untuk membebaskan. Bukan hanya untuk orang-orang yang sakit fisik, tetapi juga Yesus membebaskan untuk orang-orang yang sakit nuraninya. Karena belenggu hukum dan aturan-aturan yang seringkali menindas. Bacaan hari ini kalau kita mau flashback ke belakang, sebetulnya ini konflik yang ketiga kali antara Yesus dengan orang Farisi dan para ahli Taurat. Kita bisa melihat konflik antara Yesus dengan versus Farisi itu terjadi sebelumnya pada ayat Lukas 6, ketika Yesus menyembuhkan orang yang mati tangannya. Dan yang kedua juga ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit punggungnya pada hari Sabat, pada Lukas 13. Persis sebelum Injil hari ini. Dan bacaan hari ini, Yesus kembali membebaskan orang yang sakit busung air atau namanya edema atau dropsy juga pada hari Sabat. Nah, disinilah sebetulnya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat gagal memahami tindakan Yesus. Mereka memandang apa yang dilakukan Yesus itu hanya sebagai sebuah pelanggaran hukum. Gagal itu sesuatu yang biasa, tapi gagal memahami itu bukan sesuatu yang biasa. Itu bisa menjadi sesuatu habit yang sebetulnya fatal dalam hidup kita. Ya ulangi ya, gagal itu sesuatu yang biasa, tetapi gagal memahami sesuatu itu sesuatu yang fatal dalam hidup kita. Orang Farisi dan ahli Taurat itu bukan cuma sekedar gagal, tetapi gagal paham dalam hidupnya. Dia hanya melihat sesuatu dalam diri Yesus sebagai sesuatu pelanggaran, bukan sesuatu hal yang berkebihakan. Maka sebetulnya Yesus sendiri dalam kerangka frame kepalanya bersama Allah Bapanya, ia lebih mengutamakan perbuatan kasih dan penyelamatan manusia daripada sekedar ketaatan buta terhadap peraturan, karena baginya hukum memiliki arti dasar keberpihakan sekaligus juga keterlibatan. Maka kalau mau otak-atik kata hukum HUKUM itu bisa kita masukkan sebuah kata hadir untuk keselamatan umat manusia. Supaya agak hafal dikit lah ya. Hukum itu hadir untuk keselamatan umat manusia. Karena itu melalui tindakannya Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat semangat hari Sabat yang sebetulnya
Hari Sabat merupakan anugerah Tuhan bagi umat manusia. Anda bisa mencek ini dalam kitab Keluaran 16 ayat 21 sampai 30. Hari Sabat sebetulnya itu merupakan anugerah Tuhan bagi umat manusia. Dengan demikian, hari Sabat bukanlah hambatan untuk berbuat kasih terhadap sesama manusia. Dan disinilah saudara-saudariku yang terkasih menjadi nyata ketika seseorang tidak lagi peka mendengar keluh kesah orang yang terbelenggu, tetapi melulu sibuk pada aturan belaka. Maka itu merupakan suatu ruang untuk jatuh ke dalam hal dosa. Maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita yang hadir di sini? Bagaimana dengan Anda yang ikut perayaan Ekaristi secara live streaming? Apakah aku juga sudah bisa melihat hari Sabat sebagai bagian anugerah Tuhan bagi umat manusia? Maka mari kita berjuang untuk menjadi pembebas dari segala kejahatan, bukan malah menjadi orang yang memelihara kejahatan dan membelenggu banyak orang karena sikap dan tindakan kita. Maka mari kita hening sejenak. Kita mohon rahmat Allah supaya pagi ini, supaya buah-buah Ekaristi yang kita rayakan pagi ini sungguh menjadikan kita menjadi murid-murid yang membawa pembebasan bagi banyak orang yang membutuhkan, bukan hanya sekedar orang yang sakit fisik, tetapi juga untuk orang-orang yang sakit nuraninya karena belenggu, hukuman, dan segala hal yang menindas hidup mereka. Maka mari kita hening sejenak.